Pernah nggak kamu ketemu orang yang jarang ngomong tapi kesannya percaya diri banget? Kayak mereka nggak perlu berusaha keras buat kelihatan keren. Sementara yang lain sibuk jadi pusat perhatian, dia justru berdiri di sudut ruangan. Dan entah kenapa, malah jadi pusat perhatian itu sendiri. Pertanyaannya, kok bisa ya? Apa yang bikin seseorang yang pendiam justru terlihat sangat percaya diri? Ini bukan soal trik atau rahasia tersembunyi. Ini soal bagaimana perilaku tertentu bekerja di pikiran orang lain. Bayangin, saat seseorang mengalihkan pujian ke orang lain, dia terlihat rendah hati tapi otoritatif. Saat dia memancarkan ketenangan seperti biksu Zen, semua orang jadi penasaran. Apa yang bikin dia begitu yakin pada dirinya sendiri? Bahkan gestur tangan sederhana atau cara dia menerima dirinya apa adanya tanpa usaha berlebih, itu bikin dia kelihatan kuat. Dan ketika dia hidup dengan memberi, generosity-nya malah bikin dia terlihat lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Jadi ini bukan soal diajak meniru, tapi kita akan membongkar kenapa hal ini bikin dia terlihat percaya diri. Apa yang terjadi di otak kita saat melihatnya? Bagaimana hal ini sesuai dengan psikologi manusia? Karena percaya diri bukan cuma soal suara lantang atau gaya flamboyan. Kadang keheningan dan ketulusan justru punya kekuatan yang enggak terbayangkan. Mari kita bahas lebih dalam. Coba bayangin situasi ini, Blay. Di ruangan rapat ada satu orang pendiam yang biasanya cuma ngomong kalau benar-benar penting. Tapi tiba-tiba bos besar bilang, ini semua berkat kerja keras kamu. Dan apa yang dia lakukan? Dia cuma senyum tipis dan bilang, sebenarnya ini karena tim kita solid banget sih. Kenapa pendiam bisa melakukan ini dengan elegan? Orang pendiam sering dianggap misterius, nggak semua isi kepalanya kelihatan dari luar. Tapi di balik keheningan itu, mereka sering punya waktu lebih banyak untuk mikir. Jadi, saat mereka akhirnya bicara, kata-katanya terkesan lebih berat. Dalam psikologi, ini bisa dijelaskan dengan teori kredibilitas komunikasi. Orang yang jarang bicara tapi tahu kapan harus memberikan pujian justru lebih dipercaya, karena mereka nggak asal-asalan ngomong. Ketika pendiam memuji orang lain, pujian itu terasa tulus, nggak dibuat-buat, dan langsung kena. Apa yang membuat pujian dari orang pendiam begitu berpengaruh? Pendiam punya satu keuntungan. Mereka nggak suka mencari validasi. Artinya, ketika mereka mengalihkan pujian, itu bukan karena mereka rendah diri atau ingin merendah. Ini karena mereka punya keseimbangan emosional. Dalam bahasa psikologi, ini disebut sebagai kemandirian interpersonal. Orang pendiam tahu kalau mengalihkan pujian nggak akan membuat dirinya kehilangan apapun. Justru ini adalah tanda kalau dia nyaman dengan dirinya sendiri. Dia nggak perlu spotlight untuk merasa dihargai. Efeknya ke orang lain ada yang menarik, Blay. Saat seseorang pendiam memuji orang lain, orang di sekitarnya cenderung lebih menghormatinya. Kenapa? Karena otak kita memproses ini sebagai sinyal bahwa dia kuat. Dalam psikologi, ini disebut dominance through calmness. Orang yang tenang terlihat lebih mengontrol situasi. Misalnya teman kamu yang pendiam di kelas, ketika dia bilang, ide kamu keren banget sih. Semua orang langsung mikir, wow, dia beneran merhatiin ya. Beda sama orang yang ngomong terus-menerus, pujiannya sering terasa kurang tulus karena ya udah kebanyakan ngomong dari awal. Jadi, kenapa ini khas orang pendiam? Orang pendiam tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ketika mereka memilih mengalihkan pujian, itu terasa tulus karena mereka nggak melakukannya untuk pamer. Mereka melakukannya karena mereka nyaman dengan dirinya sendiri. Dan ironisnya, justru ini yang bikin mereka terlihat lebih percaya diri. Pernah nggak kamu duduk sama orang yang nggak banyak omong tapi keberadaannya tuh berasa banget?
Dia nggak perlu nyari perhatian, nggak heboh, tapi kamu ngerasa nyaman aja. Orang kayak gini tuh kayak wifi gratis, tenang, stabil, dan semua orang pengen connect. Apa yang bikin orang tenang ini terlihat percaya diri? Sebenarnya simple. Mereka memancarkan vibe yang namanya calm authority. Ini istilah psikologi buat orang yang punya kehadiran kuat tanpa harus mendominasi situasi. Orang yang tenang biasanya nggak reaktif. Kalau ada masalah, mereka nggak panik, nggak langsung ngomong ini salah siapa, tapi lebih milih diam sebentar, nganalisis, terus baru kasih respons. Dan Blay, ini bikin orang di sekitarnya ngerasa aman. Kita tuh secara alamiah lebih percaya sama orang yang kelihatan tenang waktu situasi lagi kacau. Efek psikologis dari ketenangan. Menurut penelitian, orang yang punya zen-like presence ini sering dianggap lebih kompeten, bahkan sebelum mereka ngapa-ngapain. Kenapa? Karena otak kita mengasosiasikan ketenangan dengan kontrol. Bayangin dua orang di tengah debat. Satu orang ngomel-ngomel, mukanya merah, tangannya gerak-gerak kayak wiper mobil. Orang kedua duduk santai, matanya fokus, dan cuma jawab sewaktu-waktu dengan nada pelan tapi tegas. Secara nggak sadar, kita bakal mikir, yang tenang ini lebih paham situasi. Padahal belum tentu juga sih. Tapi ya, persepsi itu kuat banget. Gimana caranya mereka bisa kayak gitu? Rahasia mereka simple, mereka nyaman sama diam. Kebanyakan dari kita tuh nggak betah sama keheningan, kan? Kalau suasana hening rasanya awkward, terus kita buru-buru ngomong sesuatu buat ngisi kekosongan. Tapi orang yang punya kehadiran tenang ini nggak takut sama diam. Buat mereka, diam itu ruang buat berpikir, bukan ancaman. Dan ini kerasa banget, Blay. Misalnya di tempat kerja, kalau bos kamu tiba-tiba diam setelah dengar pendapat kamu, rasanya deg-degan, kan? Tapi anehnya, kamu jadi makin penasaran sama apa yang bakal dia bilang. Kenapa orang pendiam sering punya kehadiran kayak gini? Karena mereka udah biasa nggak ribet sama omongan. Fokus mereka ada di gestur, vibe, dan cara membawa diri. Jadi tanpa sadar, mereka jadi lebih memperhatikan energi di sekitar mereka. Mereka ngerti kalau percaya diri nggak perlu diomongin, cukup ditunjukin lewat sikap. Dan itu yang bikin mereka beda. Ketika kamu ada di dekat mereka, kamu nggak cuma ngelihat orang, tapi ngerasain aura, kayak stabilitas dalam bentuk manusia. Nah, Blay, kamu pernah nggak perhatiin orang yang ngomongnya biasa aja, tapi gerakan tangannya tuh rame banget? Kayak dia bikin lukisan di udara sambil cerita. Anehnya, bukannya aneh, ini malah bikin apa yang dia bilang lebih menarik. Apa hubungannya gestur tangan sama percaya diri? Jadi gini, otak kita itu suka banget sama visual. Gestur tangan yang jelas dan ekspresif bikin pesan yang kamu sampaikan lebih mudah diingat. Penelitian dari Universitas Chicago bilang orang yang menggunakan gestur saat berbicara cenderung dianggap lebih meyakinkan dan percaya diri. Dan gak cuman itu, gestur tangan juga bikin komunikasi lebih hidup. Misalnya, orang yang bilang, ide ini besar banget sambil ngebuka tangannya lebar-lebar, itu bakal terasa lebih kuat daripada orang yang cuman bilang tanpa gerakan. Tapi, kok bisa orang pendiam jago gestur? Justru karena mereka nggak banyak ngomong, Blay. Ketika mereka bicara, mereka cenderung lebih sadar sama gerakan tubuh mereka. Gestur mereka nggak berlebihan, tapi tepat sasaran. Dan ini bikin apa yang mereka katakan jadi kelihatan lebih bermakna. Misalnya, waktu mereka nunjuk sesuatu sambil bilang, lihat deh, yang ini menarik banget. Gesturnya terasa alami, nggak dibuat-buat. Karena mereka nggak sering ngomong, gerakan tangan mereka kelihatan seperti tambahan yang pas, bukan sekadar kebiasaan. Tips buat kamu yang mau coba. Kalau kamu orang pendiam dan pengen kelihatan lebih percaya diri, mulai latih gestur tangan sederhana waktu ngomong. Fokus ke gerakan yang mendukung apa yang kamu bilang. Tapi jangan lebay juga, nanti malah kayak lagi casting jadi pawang hujan. Dan ngomong-ngomong soal gestur, Blay, ada satu gestur sederhana yang bisa bantu aku banget. Gerakan jempol kamu buat klik tombol like, subscribe,
dan share. Kalau kamu merasa narasi ini menarik atau ngebantu, gerakan itu bisa bikin kita terus ngobrol lebih banyak di video berikutnya. Yuk, jadi bagian dari pembahasan seru ini. Blay, pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang meskipun pendiam, dia nggak pernah kelihatan minder. Dia nggak ikut-ikutan gaya orang lain, nggak pura-pura seru, tapi justru kelihatan keren karena dia nyaman sama dirinya sendiri. Kayak dia tuh udah tanda tangan kontrak jadi versi terbaik dari dirinya dan nggak ada refund. Kenapa orang pendiam yang menerima diri sendiri terlihat percaya diri? Simple, Blay, karena mereka nggak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini ada hubungannya sama teori self-acceptance dalam psikologi. Ketika seseorang menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, mereka nggak lagi repot membuktikan apa-apa ke orang lain. Misalnya, dia tahu dia pendiam, tapi alih-alih memaksakan diri jadi ekstrovert, dia fokus mengasah kekuatan dirinya. Mungkin dia jago mikir strategi, atau mungkin dia pendengar yang baik. Jadi dia nggak sekadar oke, tapi bangga sama dirinya yang pendiam. Tapi, apa yang bikin ini unik? Plot twistnya, Blay, orang yang bisa merayakan dirinya sendiri itu sebenarnya malas. Iya, malas. Malas buang waktu buat mikirin apa kata orang, malas pura-pura jadi sesuatu yang bukan dirinya, dan malas ribet sama standar yang nggak relevan buat dia. Jadi mereka hidup santai tapi tetap kelihatan mantap. Karena ya, buat apa ribet kalau hidup bisa simpel, kan? Orang lain sibuk cari validasi, mereka malah asik tidur siang sambil baca buku atau bengong nonton langit sore. Ini tanda-tanda kamu sudah menerima diri sendiri. Kalau kamu udah sampai tahap ini, kamu bakal sering ngerasa damai di tempat yang rame. Kayak ada drama di sekeliling kamu, tapi kamu duduk tenang, senyum tipis, sambil mikir, wah manusia beneran rumit ya. Dan anehnya, justru sikap santai kamu ini yang bikin orang lain penasaran kayak, kok dia adem banget sih? Apa dia udah tahu rahasia hidup yang kita nggak tahu? Padahal ya, rahasianya cuma satu, kamu nggak capek jadi orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin juga mereka santai banget karena mereka tahu satu fakta penting. Semua orang terlalu sibuk mikirin diri mereka sendiri, jadi nggak ada yang benar-benar peduli sama kamu. Jadi, daripada repot mikirin apa yang orang pikirkan, mending fokus aja ke hidup kamu. Serius ini? Nggak ada yang beneran ngeh waktu kamu salah pakai kaos dalam terbalik. Lanjut. Pernah nggak kamu perhatiin orang yang murah hati itu kayak punya daya tarik alami? Mereka nggak perlu pamer apa-apa, tapi kehadiran mereka bikin suasana jadi lebih hangat. Padahal nggak semua dari mereka itu super kaya atau punya sumber daya tak terbatas. Jadi, apa rahasianya? Fakta unik, generositas itu menular. Menurut sebuah studi di Proceedings of the National Academy of Sciences, tindakan murah hati itu contagious alias menular. Kalau kamu berbuat baik ke seseorang, kemungkinan besar orang itu bakal meneruskan kebaikan ke orang lain. Ini kayak efek domino tapi positif. Jadi, satu tindakan kecil bisa punya dampak besar yang nggak kamu duga. Kenapa orang yang generous terlihat percaya diri? Orang yang hidup dengan murah hati itu biasanya punya mindset kelimpahan, abundance mindset. Mereka nggak sibuk takut kehilangan atau kekurangan. Justru karena mereka percaya bahwa selalu ada cukup untuk semua orang, mereka bisa memberi tanpa mikir dua kali. Dan ini ada hubungannya sama psikologi evolusi, Blay. Secara nggak sadar, kita menghormati orang yang kelihatan bisa memberi lebih. Karena otak kita mengasosiasikan itu dengan kekuatan dan keamanan. Makanya orang yang generous sering dianggap lebih besar. Bukan cuma secara moral, tapi juga secara sosial. Tapi tunggu dulu, apa generositas itu selalu tentang uang? Ini dia plot twistnya, Blay. Generositas itu nggak selalu soal materi.
Kadang hal kecil kayak kasih perhatian penuh waktu teman kamu cerita, berbagi ilmu yang kamu tahu, atau bahkan senyum tulus ke orang asing di jalan, itu udah termasuk tindakan murah hati. Dan anehnya penelitian juga nunjukin kalau orang yang memberi sering merasa lebih bahagia daripada orang yang menerima. Jadi kalau selama ini kamu mikir memberi itu berkurang, sebenarnya justru kamu yang paling diuntungkan. Jadi generositas itu semacam paradoks ya. Kamu ngasih sesuatu, tapi sebenarnya kamu yang dapat lebih banyak. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin ini alasannya kenapa orang yang murah hati selalu terlihat percaya diri. Karena mereka tahu, kebahagiaan itu nggak pernah habis kalau dibagi. BTW, coba kamu pikir ulang. Dalam sehari-hari, berapa kali kamu memberi tanpa mengharapkan imbalan? Kalau jawabannya sedikit, mungkin saatnya mulai dari sekarang. Nggak harus yang besar, cukup dari hal kecil yang bisa bikin orang lain tersenyum. Siapa tahu, efek dominonya malah balik ke kamu suatu hari nanti. Jadi, Blay, dari semua pembahasan ini, kita belajar satu hal yang penting. Percaya diri itu bukan soal seberapa banyak kita berbicara, tapi lebih tentang bagaimana kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberi tanpa pamrih, dan bagaimana kita menghargai orang lain. Terkadang apa yang terlihat sederhana justru bisa berdampak besar, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Mungkin mulai hari ini kita bisa mencoba untuk lebih menghargai keheningan kita, lebih memberi tanpa menunggu imbalan, dan lebih merasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa perlu mencari validasi. Siapa tahu langkah kecil itu bisa jadi pintu menuju perubahan besar dalam hidup kita, kan? Dan kalau kamu merasa apa yang kita bahas kali ini berguna atau menginspirasi, mungkin kamu bisa berbagi pemikiran kamu di kolom komentar. Jika kamu merasa ada orang lain yang juga bisa mendapat manfaat dari video ini, jangan ragu untuk membagikannya. Dan tentunya, jika kamu ingin terus mendalami topik-topik seru seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari-harimu penuh dengan ketenangan dan kebaikan.